Namaku Rani, usia 23 tahun. 2 minggu lalu, aku akhirnya pindah ke rumah mungil peninggalan almarhum nenek. Rumah ini terletak di ujung jalan desa yang sepi, dikelilingi pohon jati tua dan rerumputan liar yang menjulang. Dari luar, rumah itu terlihat tenang, jendela kayu bercat putih, pagar bambu yang masih kokoh. Awalnya, aku merasa beruntung bisa tinggal di tempat yang penuh kenangan masa kecil. Sore itu, matahari baru saja condong ke barat. Cahaya keemasan menyelinap di sela dedaunan, memantul di dinding rumah. Aku berdiri di beranda sambil memandang jalan kecil berlapis kerikil yang seolah tak pernah dilewati siapapun. Udara terasa lembab, membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, burung-burung kecil masih berkicau, seakan menjadi satu-satunya suara kehidupan di sekitar sini. Aku mulai menata isi rumah dengan semangat. Perabotan lama nenek, meja kayu, lemari tua, kursi rotan, semuanya ku bersihkan hingga berkilau. Setiap sudut membawa ingatan masa kecil. Tawa nenek saat menenun tikar, aroma kue pisang yang selalu memenuhi dapur. Rasanya hangat, meski sedikit menyesakkan dada karena rindu. Menjelang malam, langit berubah ungu tua. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membuat tirai jendela bergoyang perlahan. Aku menyalakan lampu ruang tengah yang berpendar kekuningan, menambah kesan damai. Sambil menyesap teh hangat, aku duduk di kursi rotan favorit nenek. Di saat itu pula, kesunyian mulai terasa aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada bunyi langkah dari rumah tetangga, hanya detak jam dinding yang terdengar terlalu jelas. Aku menepis perasaan ganjil dengan menyalakan radio kecil peninggalan nenek, berharap alunan musik bisa mengisi ruang. Namun, bahkan musik pun tak mampu menghilangkan rasa kosong yang tiba-tiba merayap. Malam semakin larut. Saat menutup pintu dan mematikan lampu ruang tengah, pandanganku sekilas menangkap bayangan samar di ujung koridor menuju kamarku. Seperti pantulan cahaya, tapi begitu cepat menghilang. Aku mengerjapkan mata. Mungkin hanya bias lampu. Gumamku pelan, berusaha menenangkan diri. Di kamar, aku berbaring sambil menarik selimut hingga ke dagu. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Lalu, kesunyian itu kembali. Kali ini, terasa lebih tebal. Untuk sesaat, aku merasa seperti ada yang memandang dari balik pintu yang sedikit terbuka. Tapi saat ku tatap lekat-lekat, hanya kegelapan yang menyambut. Aku menarik napas dalam, memaksa mata terpejam. Di luar, angin malam berdesir lembut, membawa bisikan yang sulit kupahami. Malam pertama di rumah ini seharusnya menenangkan, namun entah mengapa, dadaku terasa sedikit berat. Seolah rumah ini menyimpan rahasia yang belum siap diungkap. Aku mencoba tidur, tanpa tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Namun, baru saja kelopak mataku terasa berat. Bisikan lirih itu kembali terdengar seolah-olah datang dari sudut kamar yang paling gelap. Nih, aku sontak membuka mata. Jantungku berdegup kencang. Napas tercekat di tenggorokan. Suara itu begitu lembut, nyaris seperti hembusan angin, tapi jelas menyebut namaku. Aku menegakkan tubuh, menatap ke segala arah. Tak ada siapapun, hanya bayangan lemari kayu dan pantulan samar cahaya lampu tidur. Rasanya cuma mimpi. Bisik mencoba menipu diri sendiri. Aku menarik selimut lagi, tapi kulit leherku merinding. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Anii, di sini I. Aku langsung duduk tegak, mataku menajam, menelusuri setiap sudut kamar. Suara itu bukan datang dari luar jendela, melainkan dari bawah tempat tidur. Aku menelan ludah, tangan gemetar, tapi rasa penasaran aneh mendorongku menurunkan kaki ke lantai. Ubin dingin menusuk telapak kaki. Dengan gerakan ragu, aku menunduk perlahan, mengintip ke bawah. Kosong.
hanya kegelapan yang pekat. Aku menarik kepala kembali, berusaha menertawakan diri sendiri. Pikiran ini cuma bermain-main, gumamku sambil berbaring lagi. Tapi rasa kantuk sudah lenyap. Waktu merayap lambat. Jam dinding berdetak begitu keras hingga terdengar seperti hentakan. Angin malam menelusup lewat celah jendela, menebarkan hawa lembab yang membuat bulu kuduku semakin berdiri. Tiba-tiba terdengar bunyi krek-krek, suara kayu berderit. Seperti ada yang merayap pelan di lantai kamar. Aku menahan napas, mata menatap ke arah pintu. Langkah itu berhenti, sunyi kembali. Kupaksa diri untuk berdiri, menyalakan lampu utama. Cahaya putih langsung memenuhi kamar, menyingkirkan bayangan. Semua tampak normal, tempat tidur rapi, lemari tertutup, pintu terkunci. Aku memutuskan keluar dari kamar untuk menenangkan diri. Koridor gelap terasa seperti lorong tanpa ujung. Saat melewati ruang tengah, mataku terpaku pada sesuatu di bawah meja kayu tua. Secarik kain berwarna merah pudar, menggulung seperti pita. Aku menunduk, memungutnya perlahan. Ternyata itu potongan pita kain yang familiar, seperti yang dulu sering kupakai saat kecil untuk menghias boneka kesayangan. Padahal boneka itu sudah lama hilang. Hawa dingin menelusup ke kulit. Jantungku berdegup makin cepat. Di saat yang sama, bisikan itu terdengar lagi. Lebih lembut namun tegas. Temukan. Aku, pita kain di tanganku bergetar, seolah ada angin yang berhembus dari arah yang tak terlihat. Aku berdiri kaku, menatap lorong rumah yang temaram. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah panggilan dari masa lalu yang tak seharusnya kembali. Itulah yang kini bergaung di kepalaku. Pita kain merah pudar itu masih tergenggam erat di tanganku, seolah menjadi penghubung tak kasat mata ke kenangan yang nyaris kulupakan. Aku menatap pita itu lebih lama, dan samar-samar ingatan masa kecil muncul. Boneka kain buatan nenek yang dulu selalu kupeluk saat tidur. Boneka yang hilang secara misterius ketika aku berusia 7 tahun. Nenek pernah berkata, kalau boneka itu pergi, berarti dia sudah punya tugas lain. Saat itu, aku menganggapnya hanya candaan. Sekarang, kalimat itu terasa seperti pesan yang menunggu untuk dipahami. Aku berjalan pelan menuju kamar, berusaha menenangkan dada yang masih berdebar. Setiap langkah menimbulkan bunyi kayu berderit, bunyi yang biasanya tak begitu kuperhatikan. Tapi malam ini terdengar seperti bisikan rahasia yang menyertai setiap gerakanku. Setibanya di kamar, aku meletakkan pita itu di atas meja rias. Lampu tidur masih menyala lembut, tapi bayangannya terasa lebih pekat. Saat hendak menutup pintu, aku mendengar ketukan halus, tok, 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 datang dari arah lantai kamar, tepat di bawah tempat tidur. Aku menahan napas. Suara itu berhenti. Berbekal sisa keberanian, aku menunduk perlahan. Lagi-lagi hanya kegelapan pekat. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda menarik perhatianku. Secarik kertas kecil, seolah baru saja diselipkan di bawah ranjang. Dengan tangan gemetar, aku meraih kertas itu. Tulisan tangan halus, namun samar terbaca di bawah cahaya lampu. Jangan lupakan janji kecilmu, Ani. Aku terpaku. Janji apa? Kenangan kembali mengalir seperti potongan film. Aku ingat di usia 7 tahun. Sebelum tidur, aku sering berbicara dengan boneka kain itu. Seolah dia sahabat rahasiaku. Dalam satu percakapan polos, aku pernah berjanji tak akan pernah meninggalkannya. Bahkan jika aku dewasa, dadaku terasa sesak. Bagaimana mungkin seseorang atau sesuatu mengetahui percakapan yang hanya kubisikkan sendiri puluhan tahun lalu? Belum sempat pikiranku mereda, hembusan angin dingin menelusup lewat celah jendela. Padahal tadi sudah tertutup rapat. Tirai bergerak perlahan, menciptakan bayangan aneh di dinding. Di tengah ketegangan itu, suara lirih yang sama kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, nyaris di telingaku. Ani, ingat, aku menunggu.
Suara itu tak lagi seperti hembusan angin. Ada nada rindu, juga seolah sebuah peringatan. Aku mundur selangkah. Punggung menempel pada dinding, seluruh bulu kudukku berdiri. Di luar, malam kian pekat, dan jam dinding berdetak semakin keras setiap detik, seperti memantulkan pertanyaan, siapa atau apa yang menagih janji kecilku? Pertanyaan itu menggema di dalam kepala, berputar-putar tanpa henti, seperti suara jam dinding yang tak kenal lelah. Aku berdiri kaku di sudut kamar, menatap kertas kecil dengan tulisan yang terasa begitu pribadi. Hela napas terasa berat, seolah udara malam mendadak menebal. Dalam hati, aku menguling-nguling percakapan polos masa kecil. Bisikan janji pada boneka kain buatan nenek janji yang bahkan tak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku tidak pernah lupa, gumamku lirih, meski tak yakin untuk siapa kalimat itu kuucapkan. Di luar, angin malam menggoyangkan dedaunan. Suaranya seperti langkah kaki samar di halaman. Aku menajamkan telinga. Bukan hanya satu. Ada ritme aneh. Seakan seseorang berjalan pelan mengelilingi rumah. Dadaku berdegup lebih cepat. Aku berlari ke jendela, menyingkap tirai dengan gerakan ragu. Gelap, hanya pekatnya malam dan siluet pohon jati yang bergoyang. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar lagi. Kali ini bukan dari lantai kamar, melainkan dari ruang tengah. Tok, 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 ritmis dan teratur, seperti sapaan yang sabar menunggu. Aku menelan ludah. Pita merah yang tadi kutaruh di meja rias, kini entah bagaimana sudah tergantung di gagang pintu kamar. Seolah seseorang menaruhnya di sana hanya beberapa detik yang lalu. Siapa di sana? Suaraku bergetar, nyaris tenggelam dalam kesunyian. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin lambat, semakin dalam, seolah mendesakku untuk datang. Dengan langkah yang sulit kukendalikan, aku menggenggam kertas berisi pesan itu dan membuka pintu kamar. Koridor gelap terasa memanjang. Tak wajar, lampu ruang tengah temaram, berpendar samar, seperti diselimuti kabut tipis. Setiap langkahku menimbulkan bunyi kayu yang berderit pelan. Aku menahan napas, merasakan hawa dingin menelusup dari sela-sela dinding. Ketukan berhenti saat aku sampai di ujung lorong, tepat di depan meja kayu tua yang dulu jadi tempat nenek menyimpan barang-barang kesayangannya. Di atas meja tergeletak sebuah boneka kain. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Bentuknya persis seperti boneka yang dulu menjadi sahabat masa kecilku. Gaun katun pudar, rambut wol kecoklatan, dan sepasang mata kancing hitam yang tampak menatap balik ke arahku. Namun ada sesuatu yang membuat napasku tercekat. Boneka itu kini mengenakan pita merah yang sama persis dengan yang beberapa menit lalu tergantung di pintu kamarku. Tangan ini gemetar ketika mencoba meraih boneka itu. Tapi sebelum jariku menyentuhnya, suara lirih yang sama terdengar tepat di samping telingaku. Begitu dekat hingga membuatku menggigil. Ani, kau ingat janjimu. Sekarang saatnya menepatinya. Seluruh tubuhku membeku. Pita merah di rambut boneka bergerak perlahan, meski tidak ada angin yang bertiup. Pita merah di rambut boneka bergerak perlahan, meski tidak ada angin yang bertiup. Aku menahan napas. Tubuh terasa kaku, seolah seluruh udara di ruang tengah mendadak lenyap. Sekarang saatnya menepatinya. Bisikan itu terus bergema di telingaku. Lembut namun tegas, seperti suara yang sudah lama menunggu. Tanganku meraih meja dengan gemetar, mencoba menopang tubuh agar tidak jatuh. Mata boneka itu dua kancing hitam, berkilau seolah memantulkan cahaya lampu temaram, seperti menatap jauh ke dalam pikiranku. Aku berusaha berbicara, namun suara tercekat. Ya, janji apa yang harus kutepati? Tanyaku akhirnya. Nyaris tak terdengar. Hening, hanya suara detik jam yang terdengar pelan namun menusuk, seperti menandai setiap detik ketakutan. Tiba-tiba, dari arah dinding dekat jendela terdengar bunyi lirih. Krek-krek,
seperti papan kayu yang bergeser perlahan. Suara itu diikuti hembusan angin dingin yang menyalakan kembali rasa ngeri di tengkuk. Aku menoleh cepat. Sebuah bingkai foto lama yang tergantung di dinding sedikit miring, seperti baru saja disentuh. Itu foto nenek dan aku saat berusia 7 tahun. Anehnya, foto itu kini memantulkan cahaya samar ke arah meja tempat boneka berada, seolah menunjuk sesuatu. Naluri aneh mendorongku mendekati bingkai itu. Saat ku sentuh, bingkai berderit dan menyingkap sebuah celah kecil di dinding belakangnya. Di dalamnya terselip amplop coklat kusam. Dengan hati-hati, aku menarik amplop itu. Di permukaannya tertulis dengan huruf halus yang tak asing. Untuk Ani buka saat kau sudah dewasa. Jantungku berdebar kencang. Tangan gemetar saat merobek segel kertas yang rapuh. Di dalamnya terdapat selembar surat beraroma samar kayu kering. Ani, bila kau membaca surat ini, berarti kau telah menemukan kembali teman kecilmu. Boneka itu bukan sekadar mainan. Dia adalah penjaga janji-janji yang kau buat sendiri. Ingatlah malam ketika kau berdoa agar aku tak pernah pergi. Kau meminta satu hal, agar rumah ini selalu menjadi tempat yang melindungimu. Boneka itu adalah wujud doa itu. Tapi doa hanya bekerja bila kau memegang janji. Menjaga boneka, menjaga rumah, dan menjaga hatimu tetap berani. Aku menatap surat itu lama. Dada berdesir oleh rasa haru, bercampur bingung. Jadi, suara itu bukan ancaman. Boneka di atas meja tampak lebih tenang, seolah menunggu kepastian dari bibirku. Pita merahnya kini tidak lagi bergerak. Aku menutup mata sejenak. Dalam keheningan, aku mendengar bisikan yang kali ini terdengar hangat, nyaris seperti suara nenek. Ani, lindungi rumah ini, seperti dulu kau berjanji. Ketika ku buka mata, boneka itu tetap di tempatnya. Tetapi hawa dingin yang tadi mengekang, kini berganti dengan kehangatan lembut, seperti pelukan yang tak terlihat, di balik rasa lega yang baru saja kurasakan. Sebuah kesadaran perlahan tumbuh. Janji kecil itu belum selesai dan kini tugasku baru saja dimulai. Kalimat itu berputar di kepalaku, menimbulkan getaran halus di dada, seperti nada samar dari lagu lama yang tiba-tiba kembali diingat. Aku menatap boneka di atas meja. Pita merahnya diam, tapi mata kancingnya memantulkan sinar lampu seperti bintang kecil yang menyimpan rahasia. Surat dari nenek masih tergenggam erat. Aromanya yang lembut membuatku serasa kembali ke masa kanak-kanak. Masa ketika dunia terasa aman di bawah pelukan nenek. Namun, jauh di balik rasa haru, ada kegelisahan yang sulit kugambarkan. Apa arti menjaga rumah dan hatiku tetap berani? Mengapa surat itu ditulis seolah menyiratkan sesuatu yang akan datang? Angin malam merayap pelan melalui celah jendela, menggerakkan tirai dengan irama yang terdengar seperti bisikan. Aku menajamkan telinga, bukan sekadar angin. Ada nada yang terselip, lembut, berulang, bagai potongan melodi. Aku mendekat ke jendela. Dari luar pekatnya malam, samar-samar terdengar nyanyian Nina Bobo yang pernah dinyanyikan nenek ketika aku kecil. Suara itu datang entah dari mana, pelan namun jelas. Tidurlah sayang, malaikat menjagamu. Jantungku berdegup kencang. Lagu itu tak pernah ku dengar lagi sejak nenek pergi. Kini, di tengah malam yang sunyi, lantunan itu terasa seperti panggilan rahasia. Aku membuka kunci jendela dan menengok keluar. Halaman rumah diterangi cahaya bulan pucat. Pohon jati bergoyang perlahan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Tak ada siapapun. Saat aku hendak menutup jendela, cahaya redup muncul di sudut halaman. Di dekat pohon jati terbesar, cahaya itu berdenyut perlahan, seperti nyala KUNENG kunong yang terlalu terang. Rasa penasaran menyingkirkan ketakutan. Aku menuruni tangga dengan langkah hati-hati. Boneka tetap ku genggam. Ubin dingin memantulkan cahaya bulan, menuntunku hingga ke beranda. Di luar,
Udara malam menyambut dengan aroma tanah basah. Nyanyian Nina Bobo terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti dibisikkan dari balik batang pohon jati. Aku melangkah ke arah cahaya redup itu. Semakin dekat, aku menyadari cahaya itu berasal dari tumpukan batu kecil yang tersusun rapi membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, tampak sebuah kunci besi tua, berkilau memantulkan cahaya bulan. Boneka di tanganku terasa hangat, seolah menyalurkan getaran halus ke telapak tanganku. Bisikan lembut terdengar tepat di telinga. Sama seperti sebelumnya, kali ini lebih jelas, lebih tegas. Ani, inilah awal penjagaan. Temukan tempatnya, dan kunci ini akan memandu. Aku menunduk, menatap kunci besi tua yang memantulkan cahaya keperakan. Di dalam dada, rasa penasaran bercampur firasat aneh. Tugasku baru dimulai, dan kini kunci itu menanti untuk membuka rahasia yang selama ini disembunyikan nenek. Aku menatapnya lama. Kilau peraknya memantul lembut di bawah sinar bulan. Ujung kunci berbentuk melengkung, aneh seperti ukiran daun jati yang dipilin menjadi pola pusaran. Perasaan campur aduk merayapi dadaku. Ada kegembiraan kecil karena akhirnya mendapat petunjuk, tapi juga ketegangan yang membuat telapak tanganku berkeringat. Boneka di genggaman tetap hangat, seolah mendesak agar aku tak mundur. Temukan tempatnya. Bisikan lembut itu kembali menggema di telingaku, nyaris seperti nyanyian yang menyusup ke hati. Aku menunduk, memungut kunci besi tua itu. Sentuhannya dingin, namun anehnya tak membuatku menggigil. Justru ada hawa menenangkan, seperti genggaman tangan nenek ketika dulu menuntunku menyeberangi jalan. Ketika berdiri, cahaya bulan seketika tertutup awan. Halaman rumah tenggelam dalam gelap yang pekat. Di keheningan itu, terdengar bunyi krek dari dalam rumah, seperti lantai kayu diinjak seseorang. Aku menoleh cepat. Lampu beranda berpendar samar, menyorot pintu depan yang kini sedikit terbuka, padahal tadi kututup rapat. Jantungku berdetak makin kencang. Dengan langkah pelan, aku masuk kembali. Aroma kayu tua dan bunga kering memenuhi udara. Persis aroma ruang tengah yang dulu selalu disukai nenek. Di meja kayu tempat boneka tadi berada terpampang peti kayu kecil yang sebelumnya tak ada. Peti itu dihias ukiran yang sama persis dengan pusaran daun jati di ujung kunci. Dadaku berdesir. Jadi, kunci ini memang untuk peti itu. Aku mendekat, menaruh boneka di samping peti. Tangan kiriku memegang kunci, tangan kanan perlahan memutar anak kunci ke dalam lubang. Klek, suara kait yang terbuka terdengar jelas. Meski ruangan begitu sunyi, saat tutup peti terangkat, kilauan halus memantul dari dalam, seikat surat dan sebuah liontin perak berbentuk hati. Surat-surat itu diikat pita kecil berwarna biru pudar. Aku meraih surat ratas. Tulisan tangan nenek mengalir indah. Ani, bila kunci ini sampai ke tanganmu, berarti waktunya tiba untuk mengetahui akar dari doa dan janji yang kita jaga bersama. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah rumah penunggu doa. Selama hatimu berani, rumah akan melindungi. Tetapi jika keberanian hilang, cahaya doa akan meredup dan segala yang kita jaga akan ikut pudar. Aku menelan ludah. Kata-kata nenek terdengar seperti peringatan. Di bawah tumpukan surat, liontin perak itu memantulkan cahaya redup. Ketika ku buka, di dalamnya terselip foto kecil. Aku dan nenek berpelukan sambil tersenyum. Di baliknya terukir kalimat singkat, "Keberanianmu adalah kunci." Saat aku masih menatap liontin itu, pintu dapur berderit pelan, terbuka sedikit tanpa sebab. Hembusan angin dingin menyusup, membawa aroma wangi melati yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Bisikan lembut itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan jelas, seperti berada di sampingku. Ani, cahaya doa menipis. Jaga rumah ini. Sebelum terlambat, aku memeluk boneka dengan erat. Di balik rasa takut,
Api kecil keberanian mulai menyala. Aku sadar, mulai malam ini, bukan hanya rahasia yang harus kutemukan tapi juga cara menjaga cahaya agar tetap menyala. Kalimat itu berputar di kepalaku seperti mantra, tepat saat hembusan angin melati berubah jadi dingin yang menggigit. Boneka dalam pelukan bergetar pelan, seolah menanggapi bisikan tak kasat mata. Lampu ruang tengah tiba-tiba meredup, hanya menyisakan cahaya samar dari lilin di sudut meja. Siapa di sana? Suaraku bergetar, separuh takut, separuh menantang. Tak ada jawaban, hanya bunyi ketukan pelan di jendela dapur. 1, 2, 3 kali. Ketukan itu bukan suara angin terlalu teratur, terlalu nyata. Dengan hati-hati, aku melangkah ke arah dapur. Lantai kayu berderit di setiap langkah, memantulkan denting jam dinding yang berdetak lebih keras dari biasanya. Ketika sampai di ambang pintu dapur, mataku langsung tertumbuk pada bayangan hitam di balik kaca jendela. Siluetnya kurus dan tinggi, berdiri tak bergerak. Aku terhenti, nafasku tercekat. Bayangan itu meski tak menampakkan wajah terlihat menunduk sedikit, seperti mengamati gerak-gerikku. Boneka di pelukan mengeluarkan suara kering, lembut, seperti dentingan bel kecil. Seketika, bayangan itu memudar, lalu hilang, seolah larut ke dalam malam. Aku berlari ke jendela, menyingkap tirai. Halaman luar sepi, hanya pohon jati tua yang bergoyang tertiup angin. Tak ada siapapun. Namun sebelum aku menutup tirai, seberkas cahaya biru berkelebat di bawah pohon jati. Cahaya itu melayang perlahan, berputar mengitari batang pohon, lalu memancar seperti menandai sebuah titik. Hatiku berdegup cepat, seakan ada yang memanggil. Aku tahu, petunjuk berikutnya ada di sana. Kupakai sandal rumah dan melangkah keluar. Udara malam menampar wajahku, lembab dan syarat aroma tanah basah. Boneka tetap kupeluk erat, entah mengapa. Rasanya benda itu kini jadi pelindung. Di bawah pohon jati, cahaya biru itu menetes ke tanah, lalu hilang, menyisakan tumpukan daun kering yang seolah membentuk pola lingkaran. Di tengah lingkaran tergeletak cermin kecil bulat dengan bingkai perak berukir sama seperti kunci dan peti. Saat jemariku menyentuh cermin itu, permukaannya bergetar lembut. Bukan pantulan wajahku yang kulihat, melainkan pemandangan ruang tengah rumah dari sudut pandang yang bukan milikku. Di cermin, terlihat nenek berdiri membelakangiku, menatap peti kayu di meja. Rambutnya yang dulu memutih, kini terlihat lebih gelap. Tubuhnya tegak, tapi siluetnya seperti bayangan kabut. Cahaya doa akan padam saat jam purnama berdetak 3 kali. Suara nenek terdengar berat dan jauh. Jika itu terjadi, rumah ini akan kembali menjadi milik bayangan. Gemetar, aku memandang cermin. Bagaimana cara menjaganya, Nek? Tanyaku lirih. Bayangan nenek menoleh perlahan, tatapannya tajam, namun penuh rasa sayang. Keberanianmu dan kebenaran yang belum kau buka, itu kuncinya. Sebelum aku sempat bertanya lagi, permukaan cermin beriak kuat, memantulkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, dentang jam dinding dari dalam rumah terdengar keras, menembus malam. 1 dentang, 2 dentang, 3 dentang. Cermin di tanganku bergetar hebat. Dari arah rumah, terdengar suara pintu depan menghentak keras, diikuti bisikan serentak seperti puluhan suara mengalun panjang. Waktunya hampir habis. Ani, temukan kebenarannya. Sebelum bayangan menelan doa, aku terperangah, memeluk boneka dan cermin sekaligus. Di dada, jantung berdegup seperti genderang perang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Pertarungan menjaga cahaya doa baru saja dimulai. Dan aku tahu, waktu tak lagi berpihak. Dentang jam yang baru saja terdengar masih terngiang di telinga, seolah mengingatkan bahwa purnama kian dekat.
Aku menatap cermin kecil di tanganku. Permukaannya kini tenang, tapi dinginnya seakan menembus kulit. Boneka di pelukanku tetap diam. Namun entah mengapa, beratnya terasa bertambah. Seperti ikut memikul rahasia yang belum terungkap. Dengan langkah tergesa, aku masuk kembali ke rumah. Pintu depan yang sebelumnya tertutup, kini terbuka sedikit. Menyisakan celah sempit. Angin malam masuk, membawa aroma bunga melati yang makin tajam hampir menyesakkan. "Siapa di sana?" tanyaku pelan. Mencoba menahan getaran, di suara tak ada jawaban. Hanya suara gesekan pelan di lantai kayu. Seperti kain diseret perlahan. Aku menahan napas, menoleh ke arah ruang tengah. Di sana tepat di atas meja tempat peti kayu, diletakkan api lilin bergoyang liar. Meski angin tak terasa, cahaya temaramnya memantulkan bayangan dinding yang menari, membentuk siluet wajah. Wajah yang samar namun seperti mengenaliku. Aku melangkah mendekat. Cermin masih kugenggam erat. Begitu tiba di meja, peti kayu itu terbuka sedikit, seolah mengundang. Di dalamnya, tak hanya kunci yang tadi kulihat, melainkan secarik kain kuno berwarna gading. Terlipat rapi, tanganku bergetar saat membuka lipatan kain. Ternyata di dalamnya terdapat surat tua dengan tulisan tangan nenek yang kukenal. Tinta hitamnya sedikit pudar, tapi masih jelas terbaca. "Ani, cucuku, jika kau membaca ini, berarti bayangan telah mulai bergerak. Cahaya doa hanya akan tetap menyala jika kau temukan 3 penjaga cahaya. 1 telah kau pegang cermin kebenaran. 2 lainnya akan menuntunmu pada kunci terakhir. Nama yang terlupakan. Ingat, keberanianmu akan diuji. Jangan biarkan bisikan gelap menguasai hatimu." Hatiku berdegup kencang. 3 penjaga cahaya. Cermin kebenaran itu berarti cermin ini salah satunya. Lalu, apa 2 lainnya? Dan nama yang terlupakan? Seketika, cermin di tanganku berkilat. Permukaannya memantulkan sesuatu yang tak seharusnya ada. Diriku sendiri. Tapi dengan mata yang bukan milikku, mata itu redup dan penuh kabut. "Temukan kami sebelum bulan penuh ketiga," bisik sosok dalam pantulan itu dengan suaraku sendiri. Jika gagal, bayangan akan menjadi doa terakhir. Aku mundur selangkah, menahan napas. Boneka di pelukan mengeluarkan bunyi kering. Lirih, kali ini lebih panjang, seolah ikut memperingatkan. Tiba-tiba, pintu kamar nenek berderi terbuka. Padahal selama ini terkunci. Dari balik kegelapan, muncul cahaya biru lembut, serupa dengan yang kulihat di bawah pohon jati. Aku menelan ludah. Semua keberanian yang tersisa, kupaksakan menyatu. Dengan cermin di tangan kanan dan boneka di tangan kiri, aku melangkah menuju cahaya itu. Setiap langkah membuat suara kayu berderit, seperti menolak kehadiranku. Cahaya biru itu memancar semakin terang, membentuk lingkaran di lantai kamar. Ketika kakiku menjejak tepat di tengah lingkaran, cermin di tanganku kembali bergetar lebih kuat, nyaris lepas dari genggaman. Permukaannya beriak, lalu memunculkan gambar yang membuatku terpaku. Sebuah lentera kuno dengan nyala api kecil yang tergantung di sudut ruang bawah tanah ruangan, yang bahkan tak ku ketahui ada di rumah ini. Di bawah lentera itu, samar-samar terbaca tulisan yang terukir di dinding. "Penjaga kedua menanti dalam gelap. Hanya cahaya pertama yang dapat membimbing langkahmu." Aku menatap cermin, kemudian ke pintu kamar nenek yang perlahan tertutup kembali dengan sendirinya. Angin melati kembali menyusup. Kali ini disertai bisikan halus yang memanggil namaku. Jantungku berdegup tak karuan. Pertarungan menjaga cahaya doa memang baru dimulai dan sekarang aku tahu perjalanan ke ruang yang tak pernah kucari sudah menantiku. Dan bayangan bisikan itu seperti menuntun langkahku. Aku menatap cermin yang masih bergetar ringan di genggaman, seolah menjadi kompas yang hidup, lalu menarik napas dalam-dalam. Baiklah, kalau memang ini jalannya,
bisik, lebih kepada diriku sendiri. Dengan boneka tetap dipelukan, aku menelusuri lorong rumah yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap dinding seakan berdesir halus, seperti dinding itu sendiri bernafas. Di ujung lorong, cermin tiba-tiba memantulkan kilatan cahaya kecil di bawah tangga kayu tempat yang selama ini tak pernah kupedulikan. Aku berjongkok di sudut paling gelap, terungkap papan lantai yang sedikit renggang, menyisakan celah sempit. Jantungku berdegup keras. Kain gorden di dekat jendela berayun pelan, meski angin tak terasa. Boneka dipelukan mengeluarkan bunyi kering. Singkat, seperti isyarat, aku menyelipkan ujung jari ke celah papan itu. Dengan sedikit tenaga, papan berderit dan terangkat, menyingkap tangga kayu menurun yang tersembunyi rapi. Hembusan udara lembab langsung menyergap wajahku dingin dan syarat aroma tanah basah di dalam cermin. Cahaya lentera berkilat lagi, menandakan jalan. Langkah demi langkah, aku menuruni tangga. Setiap pijakan berbunyi lirih, seperti bisikan dari masa lalu. Suasana begitu hening, hingga detak jantungku sendiri terdengar keras. Di dasar tangga, sebuah ruangan sempit terbentang. Dinding-dindingnya dari batu tua, berlumut dan basah. Di sudut ruangan, persis seperti dalam pantulan cermin, tergantung lentera kuno dengan nyala api kecil berwarna keemasan. Lentera itu berayun pelan tanpa angin. Nyala apinya tidak berasap, namun memberi cahaya hangat yang anehnya menenangkan. Aku mendekat perlahan. Boneka dipelukan terasa lebih ringan, seolah ikut tertarik ke arah lentera. Saat jemariku menyentuh gagang lentera, api di dalamnya berkobar sekejap, memancarkan lingkaran cahaya yang menari di seluruh ruangan. Di dinding batu, cahaya itu memunculkan tulisan yang selama ini tersembunyi. Penjaga kedua lentera keberanian. Hanya nyala yang tulus yang dapat menuntunmu pada nama yang terlupakan. Dadaku sesak, bukan karena takut, tapi karena campuran haru dan kewaspadaan. Keberanian, itukah yang dimaksud nenek? Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara langkah perlahan, seperti kaki telanjang yang menyentuh lantai batu basah. Aku menoleh cepat. Tak ada siapapun, hanya suara itu yang semakin dekat. Siapa? Siapa? Di sana, suaraku parau. Dari kegelapan, seberkas cahaya biru melayang. Sama seperti di pohon jati dan kamar nenek, cahaya itu berhenti tepat di hadapanku. Lalu perlahan menyatu dengan nyala lentera, membuat api di dalamnya menjadi biru keperakan yang memikat. Boneka dipelukan bergetar ringan, mengeluarkan denting kering, panjang, seperti menyambut. Suara nenek terdengar samar dari dalam nyala api. Ani, kau telah menemukan penjaga kedua. Cahaya keberanian kini akan memandumu. Tapi, ingat, bayangan akan mencoba memadamkannya. Jagalah hatimu tetap jernih, karena kegelapan bisa menyamar menjadi cahaya. Api biru dalam lentera berdenyut, seolah mengangguk pada pesannya sendiri. Aku menggenggam lentera itu erat. Cermin di tangan kiri kini memantulkan nyala biru yang menari seperti bintang. Dalam pantulan itu, samar-samar muncul bayangan ketiga. Sosok berkerudung gelap, berdiri di pintu tangga dengan kepala menunduk. Sebelum aku sempat bereaksi, bayangan itu bergerak cepat, lenyap seiring hembusan angin yang membuat api biru lentera bergetar. Aku menatap tangga yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Di telingaku, suara nenek berbisik lagi. Kali ini lebih tegas. Ani, waktu kita kian singkat. Temukan penjaga ketiga. Sebelum bayangan itu menutup jalan, aku menelan ludah, memeluk boneka, cermin, dan lentera biru dengan kedua tangan. Di dada, jantungku berdetak seperti genderang perang, menyadarkanku bahwa pertarungan sesungguhnya baru mulai memuncak dan bayangan itu kini benar-benar mengawasiku dari dekat.
Aku bisa merasakannya udara di sekitar tangga tiba-tiba lebih dingin. Seolah setiap hembusan napas membawa ancaman tak terlihat. Lentera biru di tanganku bergetar lembut. Cahayanya berdenyut seperti jantung. Boneka dipelukan tak lagi hanya diam. Kali ini bunyi kring, kring terdengar lirih namun tergesa. Seolah memperingatkanku untuk tak tinggal lebih lama. Aku menatap ke arah tangga yang kini diselimuti kegelapan pekat. Tidak ada bayangan sosok berkerudung yang tadi kulihat. Namun, aroma melati semakin kuat, bukan harum yang menenangkan, melainkan tajam dan membuat dada sesak. "Nenek," panggilku dengan suara yang hampir bergetar. Tak ada balasan, hanya dentang jam dinding yang terdengar sayup dari atas rumah. 1 kali, 2 kali. Aku menelan ludah. Detak jantungku seirama dengan dentang itu. Setiap dentang seakan mengikis waktu yang tersisa. Dengan perlahan, aku menapaki tangga, membawa lentera biru yang kini menjadi satu-satunya sumber cahaya. Cermin kecil di genggaman kiri memantulkan pantulan tangga yang anehnya tidak sama. Dalam cermin, anak tangga di belakangku terlihat kosong. Seolah jejakku lenyap begitu saja. Tidak ada bayangan, tidak ada bentuk tubuhku sendiri. Hanya tangga yang berulang tak berujung. Aku menoleh cepat. Tangga nyata di belakangku masih ada dengan jejak langkahku yang jelas. Tapi dalam cermin, semuanya hilang. Ini ujian keberanian. Bisik suara nenek samar. Entah dari mana, aku menarik napas dalam. Ya, nenek sudah memperingatkan. Bayangan akan mencoba memadamkan cahaya. Aku menggenggam lentera lebih erat, memaksa diri terus naik. Di puncak tangga, pintu kayu yang tadi terbuka, kini tertutup rapat, seperti tak pernah digerakkan. Lentera biru berkilat, menyorot permukaan pintu. Di sana muncul ukiran simbol melingkar, yang tak ada sebelumnya. 3 titik kecil, membentuk segitiga. Diapit guratan, seperti sayap. Cermin di tanganku bergetar lagi. Dalam pantulannya, simbol itu bercahaya. Lalu muncul tulisan samar. Kuncinya bukan pada tangan, tapi pada suara yang tulus. Panggil nama yang kau percayai, maka pintu akan kembali bernyawa. Suara yang tulus. Aku memandang lentera, boneka, dan cermin secara bergantian. Nama yang kupunyai, hanya satu yang kupercaya sejak kecil. Dengan hati-hati, aku menutup mata. "Nenek," bisikku lirih, penuh doa, untuk sesaat tak terjadi apa-apa. Kemudian, angin lembut berhembus, membawa aroma melati yang kali ini menenangkan, bukan menyesakan. Ukiran di pintu memancarkan cahaya biru. Lalu perlahan pintu berderit membuka. Aku melangkah masuk. Ruang yang terbentang di baliknya bukan ruang rumah yang kukenal. Ini seperti ruang peralihan. Dindingnya berlapis cahaya putih keperakan, seolah awan membentuk koridor. Di ujung koridor, samar-samar terdengar lagu Nina Bobo, lagu yang sering dinyanyikan nenek saat aku kecil. Nada itu lembut, tapi di balik kelembutannya ada getaran sedih. Seperti pesan terakhir, aku menapaki koridor dengan hati-hati. Lentera biru kini menyala lebih terang, sementara cermin memantulkan 3 bayangan kecil di sisi kanan dan kiri. Seolah ada yang berjalan bersamaku, meski tak terlihat mata. Saat mencapai ujung koridor, aku menemukan pintu kayu lain. Di atasnya, tergantung lonceng perak kecil yang berayun perlahan tanpa suara. Boneka dipelukan, mengeluarkan denting kring. Kring, panjang, selaras dengan ayunan lonceng. Lentera biru tiba-tiba memercik, memantulkan cahaya ke dinding. Dari pantulan itu, tulisan samar muncul lagi. Di balik pintu ini, penjaga ketiga menunggu, tapi bayangan pun menanti. Keberanianmu akan diuji, bukan pada kegelapan, melainkan pada pilihan yang paling kau takutkan. Aku menelan ludah, dada terasa kencang. Di balik pintu inilah, mungkin, rahasia terakhir menunggu, dan bayangan yang berusaha memadamkan doa sudah menunggu di sisi lain.
Aku berdiri mematung di depan pintu kayu itu. Lonceng perak kecil berayun tanpa suara, seperti menahan napas bersama denganku. Lentera biru di tanganku berdenyut lembut. Cahayanya meredup dan menguat seperti irama jantung. Boneka di pelukan mengeluarkan denting kering. Pendek seolah memberi isyarat agar aku tak menunda lebih lama. Tanganku meraih gagang. Pintu dingin, begitu dingin, hingga membuat ujung jariku mati rasa. Aku menelan ludah, lalu mendorongnya perlahan. Pintu berderit, membuka celah. Cahaya putih keperakan dari koridor seketika tergantikan oleh kegelapan pekat di baliknya. Aroma melati langsung menyergap. Kali ini bercampur dengan wangi tanah basah yang getir. Aku melangkah masuk. Lentera biru di tanganku berpendar, menyingkap sebuah ruangan bulat. Dindingnya seperti kabut, terus bergerak, membuat sulit menilai seberapa luas ruangan itu. Di tengah ruangan, berdiri sosok berkerudung gelap. Sosok yang tadi kulihat di tangga bawah tanah. Ia tak bergerak, hanya menunduk. Ani, suara itu lirih, menyerupai bisikan nenek tapi lebih dalam, lebih berat. Aku menggenggam lentera erat-erat. Siapa kau? Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya tertutup kerudung. Hanya sepasang mata kabut yang terlihat. Akulah bayangan doa. Akulah bisik yang tak pernah disebut. Dan kini saatnya kau memilih. Cermin kecil di tanganku tiba-tiba berkilat. Dalam pantulannya, sosok berkerudung terlihat berwajah nenekku sendiri, menatapku dengan tatapan lembut namun penuh duka. Suara itu kembali berbisik. Cahaya akan tetap hidup hanya bila kau berani melepaskan yang paling kau cintai, atau padam untuk selamanya. Aku terhenyak. Melepaskan yang paling kucintai? Mataku spontan menatap boneka di pelukan. Boneka yang selama ini menjadi kenangan terakhir dari nenek. Benda yang selalu kubawa sejak kecil. Tidak, jangan itu. Suaraku nyaris pecah. Lentera biru meredup. Nyala apinya mengecil seperti lilin kehabisan oksigen. Kabut dinding ruangan bergolak dan lonceng perak di ambang pintu berbunyi nyaring untuk pertama kali. Menggetarkan udara. Bayangan berkerudung mengulurkan tangan. Pilih, Ani, cahaya atau kenangan. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Boneka itu bukan sekadar mainan Nia, adalah pengikat rasa sayang nenek yang telah tiada. Tapi jika aku tak melepaskannya, cahaya doa yang kini menjadi satu-satunya pelindung, rumah akan lenyap. Aku memandang lentera yang hampir padam. Dalam cermin, wajah nenek menatapku lembut. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi aku bisa membaca ucapannya. Keberanian adalah bentuk cinta yang tertinggi. Aku memejamkan mata. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat boneka itu tinggi-tinggi. Jika ini demi cahaya, maka aku rela. Bisikku, suara nyaris hilang di tengah dengung kabut. Saat boneka terulur ke arah bayangan, lentera biru tiba-tiba menyala terang, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Bayangan berkerudung mundur setapak, kabut di sekeliling ruangan bergolak keras. Boneka di tanganku mengeluarkan denting kering, 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 panjang. Kali ini seperti nada perpisahan. Lalu, perlahan, boneka itu melayang sendiri, turun ke telapak tangan bayangan berkerudung. Dalam sekejap, nyala lentera membesar hingga memenuhi seluruh ruangan, memantulkan cahaya yang begitu terang hingga aku harus menutup mata. Ketika ku buka kembali, sosok berkerudung telah lenyap. Di tempatnya berdiri, kini hanya ada batu kecil berbentuk hati berkilau lembut di lantai. Cermin di tanganku memantulkan tulisan samar terakhir. Penjaga ketiga, hati yang rela, cahaya doa kini utuh. Nama yang terlupakan akan terungkap pada saat purnama ketiga. Aku meraih batu kecil itu, merasakan kehangatan aneh yang menembus telapak tangan. Lentera biru kini bersinar tenang, tidak lagi bergetar. Di kejauhan, dentang jam dinding rumah kembali terdengar. 1, 2, 3 kali. Dan di tengah dentang itu,
Suara nenek berbisik lembut, nyaris seperti hembusan angin. "Ani, kau telah memilih dengan keberanian. Kini, bersiaplah menghadapi purnama ketiga. Di sanalah rahasia terbesar akan terungkap." Aku menatap batu berbentuk hati di genggaman. Dadaku bergetar antara kehilangan dan lega. Di balik kesunyian ruangan, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Purnama ketiga akan menjadi ujian terakhir. Kata-kata ibu yang bergetar dan rahasia yang nyaris meluncur dari bibirnya terus menggema di telingaku, membuat dadaku sesak. Aku menatap matanya yang basah, berusaha memaksa jawaban, tapi ibu hanya menggeleng pelan, seolah meminta waktu. "Kalau aku cerita sekarang, kamu belum siap," bisiknya hampir tak terdengar. Kata-kata itu membuatku resah. Aku berjalan mondar-mondir di ruang tamu, pikiran berputar liar. Semua potongan kejadian aneh, cahaya di jendela, bisikan di malam hari, dan pintu yang berderi tiba-tiba terasa seperti potongan puzzle yang menunggu untuk disatukan. Malam itu, ketika rumah sudah sepi dan hanya suara jam dinding yang terdengar, aku tak mampu menahan rasa penasaran. Aku menyalakan senter di ponsel dan melangkah ke gudang tua di belakang rumah, tempat yang sejak awal terasa menyimpan rahasia. Pintu kayu gudang berdecit pelan ketika kubuka. Aroma kayu lembab bercampur debu memenuhi hidungku. Di sudut ruangan, aku melihat tumpukan kotak kayu tua. Salah satu kotak tertutup kain lusuh, seolah sengaja disembunyikan. Jantungku berdetak cepat saat menarik kain itu. Di dalamnya ada album foto berlapis debu tebal. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman pertamanya. Foto keluarga lama, pemandangan rumah ini puluhan tahun silam, dan seorang wanita muda yang wajahnya mirip dengan ibu. Hanya saja, sorot matanya tajam dan penuh rahasia. Di bawah foto itu, tertulis dengan tinta pudar, "Laras." Aku menelan ludah. Nama itu terdengar asing, namun entah kenapa mengguncang batinku. Saat mataku kembali menatap foto itu, aku merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan dingin yang tak wajar. Seolah seseorang berdiri tepat di belakangku. Sebuah bisikan halus terdengar di telingaku, sangat dekat hingga membuat bulu kudukku meremang. "Jangan percayai dia." Aku menoleh cepat. Gudang kosong, senter di ponsel tiba-tiba meredup. Dan sebelum sempat berpikir, suara pintu gudang menutup sendiri dengan keras. Aku berlari ke arah pintu dan menarik gagangnya, tapi terkunci dari luar. Jantungku hampir melompat dari dada. Di tengah kegelapan yang kian pekat, hanya satu nama yang berulang di kepalaku. Laras. Siapa dia? Dan kenapa namanya membuat seluruh potongan misteri ini terasa semakin mengerikan? "Laras, siapa dia?" bisikku panik. Suaraku hampir tenggelam dalam gelap yang menelan seluruh gudang. Kata itu berputar-putar di kepalaku seperti gema yang tak kunjung padam. Aku meraih ponsel, mencoba menyalakan senter lagi. Layar sempat berkedip-kedip sebelum cahaya kembali menyala. Lemah cukup untuk menampakkan butiran debu yang melayang seperti kabut tipis. Aku menatap album foto di tanganku. Setiap helai halamannya kini seolah menatap balik, seakan menyimpan jawaban yang belum siap kuhadapi. Di halaman berikutnya, foto Laras muncul lagi, kali ini berdiri di depan rumah ini, mengenakan gaun putih sederhana. Matanya menatap lurus ke kamera. Dan untuk sesaat, aku bersumpah ekspresi wajahnya berubah. Senyum tipis yang sebelumnya tak ada, kini tampak samar, menakutkan. Detak jam dinding di ruang tamu terdengar sampai ke gudang, teratur namun mencekam. Lalu, di sela bunyi detak itu, terdengar suara lirih, seperti denting sendok mengenai cangkir. Aku menoleh cepat, tapi gudang tetap kosong. Ketika ku gapai pintu dan memutar gagangnya lagi, pintu yang sebelumnya terkunci tiba-tiba bergerak sendiri dan terbuka dengan suara klik pelan. Aku nyaris terjatuh keluar,
Jantung berdebar seakan baru diselamatkan dari jebakan tak kasat mata di teras belakang. Angin malam menyapu rambutku, membawa aroma bunga melati yang anehnya begitu pekat, padahal tidak ada pohon melati di sekitar rumah. Bau itu membuat tengkukku dingin. Aku berlari ke kamar ibu. Pintu setengah terbuka, lampu meja menyala temaram. Ibu duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Ketika aku memanggil, dia menoleh pelan. Wajahnya pucat. "Laras," suaraku bergetar. "Siapa dia?" "Bu." Ibu menghela napas panjang. Suaranya serak ketika menjawab. "Kau menemukan namanya juga akhirnya." Aku mendekat, memegang tangannya yang dingin seperti es. "Ibu, tolong, siapa dia?" Tatapan mata ibu beralih ke arah kegelapan di luar jendela, seolah menembus malam. "Laras adalah alasan kenapa rumah ini tak pernah benar-benar tenang," katanya lirih. "Dan dia bukan hanya bagian dari masa lalu." Aku menahan napas. Suara angin di luar terdengar semakin keras. Jendela berderak. Ibu menatapku dengan mata yang kini berkilat aneh, seakan menyimpan ketakutan yang tak mampu diucapkan. "Kau harus tahu," lanjutnya, "jika nama itu telah disebut, maka waktunya tak akan lama lagi sebelum dia datang sendiri." Kata-kata ibu membuat dadaku seketika menciut. Bayangan Laras yang tersenyum dalam foto kembali melintas di pikiranku. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, aku benar-benar merasakan ancaman yang nyata, seolah seseorang tengah melangkah mendekat, meski belum terlihat. Kata-kata ibu yang terakhir itu, tak akan lama lagi sebelum dia datang sendiri, masih menggema ketika suara ketukan lembut terdengar dari arah pintu depan. Tok, 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 tok. Aku dan ibu saling menatap. Jantung kami seolah berhenti bersamaan. Jam dinding baru saja berdentang 2 kali, menandakan pukul 2 dini hari. Siapa yang akan datang pada jam segenting ini? Ketukan itu terdengar lagi, sedikit lebih keras. Aku merasakan dingin merayap dari telapak kaki hingga tengkuk. Ibu memegang tanganku erat, seolah mencoba menyalurkan keberanian yang bahkan tak ia miliki. "Jangan buka pintunya," bisiknya nyaris tak terdengar. "Biarkan saja." Tapi ketukan itu tidak berhenti, malah berubah menjadi pola ritmis yang aneh, seperti denting nada lagu yang tak kukenal. Aku menelan ludah. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ketika akhirnya ketukan terhenti mendadak, hening yang menyusul justru lebih menakutkan. Aku nyaris mengira semuanya hanya ilusi, hingga terdengar suara langkah pelan di serambi kayu. Krik, krik. Ibu menggenggam tanganku semakin kuat. "Dia sudah di sini," desisnya. Aku menoleh cepat ke arahnya. "Siapa?" "Laras?" tanyaku dengan suara yang nyaris pecah. Ibu tidak menjawab, hanya menatap ke arah pintu dengan mata membulat. Napasnya terengga-engga. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip-kedip. Bayangan panjang menari-nari di dinding, seolah ada sosok berdiri di luar. Tubuhnya samar di balik kaca buram pintu. Ketika aku melangkah mundur, sosok itu bergerak perlahan, seolah menyadari bahwa kami memperhatikannya. Siluetnya ramping, rambutnya terurai panjang. Jantungku berdebar liar. Kemudian, suara lirih yang sama seperti di gudang terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, bergetar lembut, namun penuh kejanggalan. "Jangan percayai dia." Aku menahan napas. Suara itu bukan berasal dari sosok di balik pintu, melainkan dari arah belakangku. Aku berbalik cepat. Tak ada siapapun di sana, hanya bayangan kami sendiri yang memantul di dinding. Tapi entah bagaimana, aku bisa merasakan kehadiran seseorang yang tak kasat mata berdiri sangat dekat. Begitu dekat hingga bulu kuduku meremang dan tengkukku terasa seperti disentuh udara yang bukan udara biasa di sudut mataku. Untuk sepersekian detik, aku melihatnya siluman bayangan berwujud seorang gadis dengan mata yang menatap tajam ke arah ibu. Aku tercekat, dan tepat saat itu,
Suara ibu pecah dalam bisikan panik. Dia sudah memilih siapa yang akan dia bawa. Bisikan ibu memaku langkahku. Jantungku seakan terhenti seketika. Siapa yang dimaksud, Bu? Tanyaku. Suaraku nyaris tak keluar. Ibu menatapku dengan sorot mata yang bergetar. Namun tak satu kata pun meluncur dari bibirnya. Hanya genggaman tangannya yang makin kuat. Seperti ingin menahan sesuatu yang tak bisa dicegah. Di balik pintu, siluet itu masih berdiri. Lampu ruang tamu berkedip sekali lagi, lalu padam. Rumah terjerumus ke dalam kegelapan pekat hanya. Cahaya bulan dari celah jendela yang membuat bayangan sosok itu terlihat lebih jelas. Rambut panjang, gaun putih lusuh, dan wajah samar, seolah tertutup kabut tipis. Aku menahan napas ketika suara berderak terdengar dari lantai kayu. Sosok itu melangkah mendekat tanpa suara langkah. Hanya dentingan gaun yang terseret. Tiba-tiba sebuah bisikan lembut mengalun di telingaku, bukan suara ibu. Bukan suara yang kukenal. Pilih atau dia yang akan lenyap. Aku mematung. Kata-kata itu mengguncang seluruh tubuhku. Lenyap. Siapa? Aku menoleh ke ibu. Berharap dia mendengar hal yang sama. Tapi ibu hanya menatap kosong ke arah pintu. Wajahnya pucat, seperti kain yang terjemur terlalu lama. Bu, kita harus keluar dari sini, seruku. Ibu menggeleng pelan. Tak bisa. Semua ini bukan soal pergi atau tinggal. Kau harus memilih. Memilih apa? Suaraku pecah. Ibu menelan ludah, suaranya bergetar. Laras, dia menuntut janji lama, janji yang dibuat keluargamu jauh sebelum kau lahir. Malam ini, janji itu harus ditepati. Jika tidak, ia memejamkan mata, seseorang akan hilang dan tak pernah kembali. Kata-kata ibu membuat dadaku menciut. Bayangan Laras kini semakin dekat. Matanya perlahan terlihat. Tatapan yang tajam namun penuh kesedihan, seolah menanti jawaban. Bisikan itu datang lagi, kini lebih jelas. Seperti dua suara bertindih, pilih dia atau dirimu sendiri. Ruangan seolah memutar. Udara menjadi dingin hingga napas kami tampak bagai kabut. Aku menatap ibu yang kini memandangku penuh harap dan ketakutan. Di detik itu, aku tahu tak ada tempat untuk lari. Hanya satu pilihan yang bisa kuambil dan apapun pilihanku, tak akan ada jalan kembali. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menahan getar di dada. Kalau memang harus memilih. Suaraku parau. Apa yang harus kulakukan, Bu? Ibu menggigit bibirnya. Air mata jatuh tanpa suara. Janji. Itu, katanya lirih. Dulu, nenekmu pernah berikrar. Setiap generasi harus memberi kembali apa yang pernah diambil. Dan, Laras, dialah wujud dari janji itu. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Memberi kembali. Apa? Ibu memandangku lekat-lekat. Matanya berkilat oleh rasa takut yang tak pernah kulihat sebelumnya. Satu nyawa, satu penerus, satu hati yang rela pergi. Kata-katanya seperti petir yang menyambar dalam keheningan. Ruangan terasa menyempit, seolah udara menolak masuk ke paru-paruku. Bayangan Laras kian mendekat. Langkahnya nyaris tanpa suara, namun tiap gerakannya terdengar jelas dalam detak jantungku. Cahaya bulan menyoroti wajahnya yang kini tampak penuh kesedihan, bukan kemarahan, melainkan duka mendalam yang membuatku tertegun. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini begitu dekat, seolah berasal dari dalam kepalaku sendiri. Pilih, sekarang, atau dia yang kau cintai akan lenyap selamanya. Aku menoleh pada ibu. Tangannya bergetar hebat. Bu, jangan. Ibu menggeleng. Suaranya pecah. Kau masih muda. Hidupmu baru dimulai. Kalau harus ada yang pergi, biar ibu yang menepati janji itu. Hatiku mencelos. Tidak, ibu. Jangan bicara begitu.
Tapi Laras melangkah semakin dekat, kini berdiri hanya beberapa langkah di depan kami. Sorot matanya menyimpan kesedihan yang tak terucap. Dan ketika bibirnya bergerak, suara yang keluar begitu lembut hingga membuat bulu kuduku merinding. Waktunya hampir habis. Satu harus rela, demi yang lain tetap bernapas. Ibu menatapku dengan pandangan penuh kasih yang perih. Nak, dengarkan ibu. Ini pilihan kita, bukan kutukan. Ibu yang memulai, biar ibu yang menutupnya. Air mataku jatuh deras. Tidak, Bu. Kita bisa cari jalan lain. Kita bisa. Suara dentang jam dinding memotong kata-kataku. Tepat 2 kali, dalam kilatan cahaya bulan, Laras mengulurkan tangannya bukan ancaman, melainkan undangan. Dan entah bagaimana, aku merasakan hawa hangat dari telapak tangannya yang samar. Di antara isak tangis dan ketegangan yang kian menyesakkan, hanya satu kesadaran yang menghantamku. Keputusan terakhir ini akan menulis akhir dari segala rahasia keluarga kami. Tanganku gemetar saat menatap uluran tangan Laras. Hawa hangat yang memancar darinya terasa aneh, bukan panas, bukan dingin, tapi seperti menyimpan ketenangan yang memanggilku untuk mendekat. Ibu memegang lenganku. Suaranya serak tertahan. Jangan, Nak, biar ibu saja. Aku menoleh padanya. Mata ibu berkilat oleh air mata dan ketakutan. Tapi di balik itu, ada tekad yang menakutkan. Kesediaan mengorbankan segalanya. Aku menggeleng keras. Tidak, Bu. Janji ini bukan hanya milik ibu. Ini janji keluarga. Artinya, tugasku juga menanggungnya. Laras menatap kami bergantian. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang pucat namun indah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat senyum tipis, bukan senyum yang menyeramkan, melainkan senyum penuh duka yang kubutuhkan. Bisiknya lembut, bukan nyawa, tapi hati yang berani memutus rantai dendam. Satu pengakuan, satu keikhlasan. Aku menelan ludah. Pengakuan apa? Pengakuan apa? Ibu menunduk. Suaranya hampir hilang. Dulu, nenekmu mengambil sesuatu dari Laras. Sebuah pusaka yang menjadi lambang perdamaian. Ia berjanji mengembalikannya, tapi tak pernah menepati. Dan setiap generasi harus menanggung beban janji itu. Laras mengulurkan tangannya lebih jauh. Hanya kejujuran yang bisa mengembalikan apa yang hilang, bukan korban jiwa. Hatiku bergetar. Semua ketakutan yang sejak awal menjerat, kini berubah menjadi rasa iba. Aku mendekat, menatap mata Laras yang basah oleh air bening yang hampir menyerupai air mata. Dengan suara bergetar, aku berkata, atas nama keluargaku, aku mengakui kesalahan nenekku. Jika pusaka itu tak bisa kami kembalikan, izinkan kami menebusnya dengan kejujuran dan doa. Jangan biarkan dendam ini terus berulang. Laras menatapku lama. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati yang lembut. Perlahan, ia menurunkan tangannya. Cahaya lembut, seperti sinar fajar, merembes dari balik sosoknya, membuat bayangan di dinding menghilang satu persatu. Senyum Laras melebar, kali ini penuh kelegaan. Janji telah ditepati. Rantai dendam telah putus. Suara jam dinding berdentang pelan, seolah menandai akhir dari malam panjang itu. Laras menoleh sekali lagi pada ibu, lalu padaku. Hiduplah tanpa beban, bisiknya. Kalian bebas. Dalam sekejap, cahaya itu meredup dan Laras lenyap, seperti kabut yang tersapu cahaya pagi. Aku menoleh pada ibu, wajahnya kini tenang. Meski air mata masih mengalir, kami saling berpelukan. Dada kami sama-sama naik turun, merasakan keheningan yang akhirnya kembali. Di luar, fajar mulai menyingsing, menorehkan semburat oranye di langit timur. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa benar-benar damai. Aku dan ibu masih berpelukan ketika sinar oranye fajar merayap masuk melalui celah jendela,
menyapu sisa kegelapan malam. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan wangi melati, yang samar aroma yang semalam membuat bulu kudukku meremang. Kini terasa lembut dan menenangkan. Ibu menarik napas panjang. Suaranya lirih, seperti inilah. Seharusnya rumah ini sejak dulu. Aku mengangguk, masih berusaha memahami semua yang baru saja terjadi. Bu, kataku pelan. Apa ini benar-benar sudah berakhir? Ibu menatapku dengan mata yang lelah, tapi teduh. Ya, nak, Lara sudah mendapatkan yang dia tunggu. Bukan dendam, tapi kejujuran. Kami terdiam, hanya mendengarkan kicau burung yang mulai terdengar dari kejauhan. Saat aku menoleh ke arah jendela, matahari pagi menembus kaca dan memantulkan cahaya ke lantai kayu yang kini tampak lebih hangat seolah rumah ini bernapas. Lega, namun ketika hendak menutup tirai, aku melihat sesuatu yang membuatku menahan napas. Di kaca jendela, samar-samar muncul embun yang membentuk rangkaian huruf. Aku mendekat. Di balik uap dingin pagi, tulisan itu perlahan terbaca. Terima kasih, jaga janji itu. Dadaku bergetar. Bu, lihat, seruku. Ibu mendekat, menatap tulisan embun itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menutup mulutnya, menahan isak haru. Dia masih di sini, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Dia hanya berpamitan. Kami berdua berdiri terpaku, membiarkan matahari yang semakin meninggi menghapus perlahan tulisan itu. Embun menguap, meninggalkan kaca jendela yang bening. Saat huruf terakhir lenyap, aku merasakan sesuatu yang sulit kujelaskan. Bukan ketakutan, melainkan hangatnya persahabatan tak kasat mata. Seolah Laras benar-benar meninggalkan berkah untuk kami. Ibu memelukku sekali lagi. Ingat nak, bisiknya, janji yang ditepati bukan hanya untuk Laras, tapi untuk kita sendiri agar tidak lagi membawa beban masa lalu. Aku mengangguk pelan, menatap langit pagi yang kini cerah sepenuhnya. Di balik cahaya yang menyejukkan, hatiku berbisik, Laras telah pergi, tapi pesan dan damainya akan selalu menetap menjadi bagian dari rumah ini dan dari hidup kami. Pagi itu, setelah matahari naik sepenuhnya, aku dan ibu duduk di beranda dengan secangkir teh hangat di tangan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan angin yang lewat tanpa membawa hawa dingin yang menakutkan, hanya hembusan lembut yang seolah menapok-nepok bahu kami. Ibu menatap halaman depan yang diterpa cahaya. Rasanya seperti beban puluhan tahun baru saja diangkat, ujarnya. Senyumnya tipis, namun penuh kelegaan. Aku mengangguk pelan. Tapi Bu, tanyaku sambil menatapnya, apa janji itu benar-benar selesai? Bagaimana kalau suatu hari nanti ada yang mencoba membuka lagi rahasia ini? Ibu menghela napas panjang. Itulah tugas kita sekarang, menjaga agar kisah ini tetap hidup. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat. Agar tidak ada lagi yang mengulang kesalahan nenekmu. Sambil menyesap teh, mataku tertuju ke arah gudang di belakang rumah tempat semua ini bermula. Rasa penasaran kembali menyusup. Bu, boleh kita lihat gudang itu sekali lagi? Mungkin ada yang tertinggal. Ibu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Baiklah, sekali ini saja. Kami melangkah bersama ke gudang. Matahari menyorot debu-debu tipis yang melayang, membuat ruangan itu kini tampak jauh dari menakutkan. Di sudut tempat aku menemukan album foto malam itu, aku melihat sebuah kotak kecil yang sebelumnya tertutup papan tua. Bu, lihat ini, kataku sambil menyingkirkan papan tersebut. Kotak itu terbuat dari kayu jati, ukirannya halus dan penuh motif melati. Dengan hati-hati, aku membuka tutupnya. Di dalamnya ada sehelai kain batik tua dan sebuah cermin kecil berbingkai perak yang berkilau meski usianya jelas sudah lama. Ibu menatap cermin itu dengan mata yang berkaca-kaca. Itu pusaka yang dulu nenekmu sembunyikan, bisiknya. Cermin perjanjian, simbol kejujuran dan perdamaian.
Ketika cermin itu kuangkat, cahaya matahari memantul dan menciptakan kilauan lembut di dinding gudang. Sejenak, aku nyaris yakin melihat bayangan Laras tersenyum di pantulan cermin bukan menakutkan, melainkan penuh ketenangan. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di belakangku. Hanya gudang yang sunyi dan aroma melati yang kembali hadir sebentar, lalu menghilang begitu saja. Ibu menatapku sambil tersenyum tipis. Itu tandanya dia merestui. Aku menggenggam cermin itu erat. Di dalam hatiku, sebuah kesadaran tumbuh. Warisan Laras bukan sekadar kisah misteri. Ia adalah pesan agar kami menjaga kejujuran dan menghidupkan janji bukan dengan rasa takut, melainkan dengan hati yang ikhlas. Sinar matahari menembus celah atap, menyorot cermin, hingga berkilau bagai potongan fajar. Dalam pantulan cahaya itu, aku tahu cerita Laras tak akan hilang. Ia kini menjadi warisan bukan kutukan. Aku menatap cermin itu lama, seolah pantulannya menyimpan ribuan kata yang tak terucapkan. Kilau cahaya yang menari di permukaan peraknya terasa seperti sebuah salam perpisahan. Ibu berdiri di sampingku, menaruh tangannya di bahuku. "Jaga baik-baik, Nak," ucapnya lembut. Bukan karena cerminnya berharga, tapi karena makna di baliknya yang tak ternilai. Aku mengangguk pelan. "Aku akan menjaga, Bu. Dan aku akan memastikan cerita ini tetap hidup. Tapi sebagai pelajaran, bukan ancaman." Ketika kami keluar dari gudang, angin sore membawa aroma melati yang samar, menelusup di sela-sela pepohonan. Aroma itu tidak lagi menimbulkan bulu kuduk berdiri. Kini rasanya menenangkan, seperti pelukan hangat yang menutup luka lama di ujung halaman. Matahari mulai turun, melukis langit dengan warna oranye keemasan. Sinar terakhirnya memantul di cermin di tanganku, menebarkan cahaya yang seolah menyalakan setiap sudut pekarangan rumah tua itu. Tiba-tiba, dari arah pohon mangga tua, terdengar bisikan lembut. Bukan suara menakutkan, melainkan lirih, bagai nyanyian. "Terima kasih, sudah menepati janji." Aku menoleh refleks. Tak ada siapapun, hanya daun-daun yang bergoyang ringan, seolah ikut mengucapkan selamat tinggal. Ibu menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Itu Laras?" tanyanya. Suaranya bergetar. Aku tersenyum kecil, menatap pohon itu. "Ya, Bu, itu dia. Dan dia sudah tenang sekarang." Hening menyelimuti kami. Tapi bukan hening yang menakutkan, melainkan hening yang damai. Untuk pertama kalinya, sejak kami menempati rumah ini, suasana terasa benar-benar lega. Seolah setiap sudut akhirnya bisa bernapas. Aku menoleh pada ibu. "Mulai besok, kita bisa benar-benar memulai lagi. Tanpa bayangan masa lalu." Ibu mengangguk. "Kita akan menjaga cerita ini sebagai pengingat bahwa janji dan kejujuran selalu menemukan jalannya." Kami melangkah kembali ke beranda. Senja berubah menjadi malam. Namun, langit penuh bintang bersinar terang, seolah alam semesta pun merayakan akhir dari perjalanan panjang ini. Aku menatap cermin di pangkuanku. Dalam pantulannya, hanya ada wajahku dan ibu dan cahaya bintang yang abadi. Di sanalah aku mengerti, meski Laras telah pergi, warisannya akan terus hidup, tidak dalam bentuk kutukan, tetapi dalam cahaya kebenaran yang tak akan pernah padam.